Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang perkembangan teori sel. Sebelum mulai materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Sauki Mardi, ada Priska Deviriana, ada Sartika Mardika, ada Hanifa Gina, ada Bella Nur Amelia, lalu ada Raihan Irza Hermawan. Baik, pertama ada sejarah sel. Nah, penelitian tentang sel telah berlangsung lebih dari 300 tahun. Bersama dengan berkembangnya mikroskop, pendeknya, para peneliti mulai meneliti jaringan biologi yang masih hidup maupun yang sudah mati, dengan tujuan untuk lebih mengerti mengenai ilmu kehidupan. Beberapa penemuan penting yang relevan. Yang pertama ada penemuan mikroskop yang menyebabkan ilmuwan pertama kali melihat sel biologis. Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati gabus di bawah mikroskop dan menguraikan apa yang disebutnya sel gabus. Anton van Leeuwenhoek menamakan organisme sel tunggal yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animalcules. Matthias Jacobs Claydon, seorang botanis, pada tahun 1838 mengatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas seorang zoologis pada tahun 1839 mengatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel-sel. Di sini ada definisi. Secara singkat, sel adalah kesatuan struktural, fungsional, dan herediter yang kecil. Semua organisme, tumbuhan, hewan, dan mikrobia terdiri dari sejumlah sel dengan sekresinya. Sel hanya berasal dari sel sebelumnya. Setiap sel memiliki kehidupannya sendiri di samping peranan gabungan di dalam organisme multisel. Oke, di materi selanjutnya itu tentang konsep ilmu teori sel. Teori ini merupakan interpretasi dari radikal tentang alam yang menjadi dasar dalam kesatuan hidup dari suatu makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh para peneliti. Lalu ada teori sel. Yang pertama itu, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Maksudnya, tubuh makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup dapat melaksanakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi sehingga sel disebut juga satuan fungsional makhluk hidup. Yang kedua itu ada setiap organisme hidup tersusun dari satu atau dua lebih sel. Artinya di seluruh tubuh terdapat sel-sel hidup yang membentuk dan menjalankan perannya agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu ada organisme hidup terkecil adalah sel tunggal, dan sel-sel menyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler. Kemudian yang keempat ada sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui sel anakannya. Kemudian sel membawa materi genetik melalui sel-sel anakannya selama pembelahan sel. Yaitu ketika sel melakukan pembelahan, maka sel anakan akan membawa materi-materi genetik dari sel-sel sebelumnya. Kemudian yang keenam ada semua sel secara mendasar memiliki komposisi kimiawi yang sama, di mana sel memiliki dua jenis komponen kimiawi,
Yang pertama itu ada komponen organik, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kemudian pada komponen anorganik, sel memiliki air, vitamin, dan mineral. Kemudian yang terakhir, aliran energi metabolisme. Aliran energi atau metabolisme dan biokimia terjadi di dalam sel. Sel itu akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Ketika metabolisme berlangsung dalam tubuh, maka sel akan terus membelah. Berikut sumber yang kami ambil untuk materi teori sel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sel tumbuhan. Di sini beranggotakan saya Nandedi Saputri, ada Anisya Nurahmi, Dita Diani, Eka Almas, Nabila Maulani, Putri Sekar, dan Ratu Fitria. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sel, jenis sel, struktur dan organel sel, ciri-ciri sel, fungsi sel, perbedaan sel, tumbuhan, dan hewan. Di sini ada pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan termasuk ke dalam kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik itu adalah suatu kelompok sel yang memiliki materi genetik atau DNA yang dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan juga mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki eukariota, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam fitur karakteristik tertentu. Contohnya pada sel tumbuhan memiliki vakuola besar dan memiliki dinding sel yang berkembang dengan biak. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup. Sel itu sendiri atau disebut dengan organel sel. Selanjutnya ada jenis sel. Yang pertama itu ada sel parenkim, sel epidermis, sel kolenkim, sel floem, sel silem, dan sel sprenkim. Kemudian ada struktur dan organel sel tumbuhan. Struktur sel. Secara umum, struktur sel terbagi atas sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel tumbuhan tergolong ke dalam sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel makhluk hidup bernukleus yang dibungkus oleh membran. Sel eukariotik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Kemudian, memiliki organel seperti badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Bahan gen berada di dalam inti sel, kemudian bahan gen atau DNA berbentuk seperti pita ganda yang tersusun spiral saling melilit atau double helix. Organel sel tumbuhan, yang pertama membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam suatu sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel, serta mengatur aktivitas keluar dan masuknya suatu zat yang menuju ke dalam atau keluar meninggalkan sel. Kemudian yang kedua ada nukleus atau karyon atau inti sel, memiliki bentuk yang bulat seperti cakram, bulat seperti telur, fusiform seperti benang, granula tanpa selubung kromedial aparat, kemudian memiliki susunan membran yang terdiri dari nukleus atau karyoteka, rangka nukleus atau RE, cairan inti atau nukleoplasma atau karyolimfe, anak inti atau nukleus, dan butir-butir kromatin. Dan memiliki fungsinya yaitu mempunyai sifat yang dapat diturunkan, mengatur proses hidup protoplasma, dan mensintesis protein, DNA, dan RNA.
Selanjutnya yang ketiga itu plastida atau kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani dengan air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Next. Yang keempat itu retikulum endoplasma atau RE, merupakan saluran halus atau lorong-lorong kecil yang dibangun oleh unit membran yang menghubungkan inti organ-organ dengan bagian luar sel yang berfungsi sebagai dan memiliki dua bagian yaitu dan RE halus. Retikulum endoplasma fungsinya yaitu sebagai pengangkut sistem sintetis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah RE atau retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan rongga kecil yang pada mulanya kosong. Pada sel yang sedang meresistematik, tidak mempunyai vakuola atau jika ada, akan sangat kecil. Seiring dengan perkembangannya sel, maka vakuola-vakuola kecil mulai terbentuk dan pada akhirnya bergabung. Membran pada vakuola adalah tunggal. Vakuola berfungsi juga sebagai ekskresi produk kompleks. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom terdiri dari protein dan ribosom RNA yang terbebas atau melekat pada RE, merupakan butiran-butiran kecil berdiameter 15-25 nanomikro. Fungsi ribosom sendiri yaitu memproduksi dan mensintetis zat protein yang ada. Silakan baca struktur dan fungsi ribosom organel. Kemudian yang terakhir ada peroksisom. Peroksisom merupakan sebuah organel sel di dalam sel tumbuhan yang berbentuk bulatan kecil. Pada dasarnya, peroksisom memiliki peran utama dalam pemecahan asam lemak menjadi gula. Fungsi peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Kemudian di sini ada ciri-ciri sel tumbuhan, yaitu ada 6. Yang pertama, memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola. Kemudian yang ketiga, bentuk selnya tetap. Lalu yang keempat, memiliki plastida, yaitu meliputi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kemudian yang kelima, memiliki vakuola yang besar. Dan yang terakhir, penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Selanjutnya terdapat fungsi sel pada tumbuhan, yaitu mengatur semua aktivitas tumbuhan, menyusun dan menjaga
bentuk tubuh tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, serta menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan. Dan di sini terdapat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan di sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran yang besar. Pada sel hewan tidak memiliki vakuola berukuran kecil. Sel tumbuhan memiliki plastida, dan sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki steriol, sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol. Di sini ada referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.